Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Insyaallah warahmatullahi kita wabarakatuh. akan melanjutkan kembali pembahasan sesi yang ketiga, yaitu tentang ruqyah dan tamimah, Ustaz. Ya. Kita langsung saja disampaikan. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya. Para peserta daurah tauhid Indonesia Bertauhid ya, masih semangat ya insyaallah. Ya, kita lanjutkan ya kembali kepada teks ya, yang bisa bahasa Arab silakan buka teks bahasa Arab ya. Yang belum bisa silakan buka terjemah yang sudah kita terjemahkan. Kita masuk bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamaim ya, tamimah. Apa itu nanti kita jelaskan. Fis sahihi an Abi al-Bashir Al-Ansari annahu dari dalam sahih dari Abi Bashir Al-Ansari, dia mengatakan kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Dia sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fir ruqbati bi ghairi qiladatin min witr au qiladatin illa qutti'at. Yaitu beliau mengutus suatu utusan untuk menyampaikan pesan agar tidak terdapat lagi qiladah gantungan ya pada leher unta dari busur panah ataupun qiladah kalung yang menjadi jimat. Jadi kalung ini dikalungkan ke unta lehernya atau kalung secara umum pada anak-anak illa qutiat harus diputuskan. Kenapa? Karena itu adalah dianggap jimat zaman sekarang ya. Jadi tamaim itu, tamimah itu jimat ya, terjemah Indonesianya. Ya, Wan Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian tamaim ya, jimat-jimat, wat tiwalah syirkun. Tiwalah itu terjemahnya adalah pelet. Ya, pelet pengasih gitu ya. Kita lihat at-tamaimu syai'un yu'allaku alal auladi minal ain. Tamaim adalah sesuatu yang digantung kepada anak. Maksudnya dikalungkan di leher anak supaya apa? Minal ain, menjaga dari bahaya ain. Lakin iza kanal al-mu'allaku minal Qur'ani farrukhisa fihi ba'dus salaf. Farrukhasa fihi ba'dus salaf. Akan tapi kalau yang digantung itu adalah ayat Al-Quran, ini berarti jimatnya dari Al-Quran ya. Maka sebagian salaf rukhsa, itu membolehkan, memberikan rukhsah. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Sebagian tidak memberikan rukhsah, enggak boleh. Wa yaj'aluhu minal manhiyi anhu, dan dijadikan termasuk yang terlarang. Jadi memang ada ikhtilaf ulama apakah boleh jimat ya. Kalau jimat kan nggak boleh secara umumnya, ini syirik ya. Jimat ya, ada jimat kalung, jimat di leher, jimat di jam, jimat dimanapun ya, ini syirik ya, secara umum syirik ya. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kalau dari Al-Quran, artinya digantung dalamannya ada tulisan Al-Quran. Tetapi kalau kita belajar, kita harus cari pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat tidak boleh. Ya, ini sudah saya buat tulisannya di Muslim.id. Saya jelaskan dalilnya panjang lebar. Intinya adalah, pertama, Al-Quran bukan dibuat untuk itu. Tapi Al-Quran untuk dibaca, dipelajari tafsirnya, dan diamalkan. Kemudian yang kedua, kita pakai jimat tersebut, nanti kita keluar masuk WC, keluar masuk kamar mandi, dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini tidak bagus. Kemudian bisa juga tidak terjaga ya, basah, hujan, terbakar, ini tidak menjaga Al-Quran dengan baik. Jadi pendapat terkuat tidak boleh pakai jimat dari Al-Quran. Tiwalah. Wa minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan demikian juga dari riwayat Ibnu Mas'ud ya. Wa ruqa ya, ruqa, sedangkan ruqa gitu ya. Hiyallati tusama al-azaim. Ya, ruqa itu sebagai orang lain juga menamakan
dinamakan juga dengan azaim. Azaim ini jamak dari azimah. Azimat. Nah, kan bahasa Indonesia ada ya ajimat ya. Azimah ya, atau jamaknya azaim dalam bahasa Arab. Ya, dinamakan wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirk. Tetapi boleh selama tidak ada kesyirikan. Faqad rakhasa fi Rasulullah SAW minal aini wal hummah. Dan Rasulullah SAW membolehkan, memberikan rukhsah kalau untuk mengobati ain dan hummah. Jadi ringkasnya ruqyah ini ada dua, ya, ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang syirkiyah. Kalau ruqyah syirkiyah nggak boleh. Kalau syar'iyah boleh. Kemudian at-tiwalatu hiya syai'un yasna'unahu wa yaz'umunahu annahu yuhabbibul mar'atu ila zawjiha. Ya, tiwalah adalah sesuatu yang dia buat, ya, dibuat ya. Kemudian mereka yaz'umu menyangka bahwasanya ini bisa membuat perempuan mencintai suaminya. Jadi pelet. Ya, pelet supaya pelet pengasih, baik itu suami cinta istri, istri cinta suami, ataupun sebaliknya ya, menarik orang supaya jadi pacarnya atau sebagainya. Warajulu ila imratihi, dan bisa membuat lelaki suka pada atau membuat laki-laki suka pada istrinya atau sebaliknya. Tiwalah pelet secara umum ya. Ini syirik. Wa ibnillah an Ukaim marfu'an secara marfu' man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantung jimat maksudnya, atau enggak mesti digantung, karena ada jimat, ada yang di dompet, ada yang di mana ditaruh gitu ya, maka wukila ilaih, maka dibuat dia tawakal kepada jimat tersebut, takut ya, dibuat dia tawakal kepada jimat sehingga dia bergantung kepada jimat ya. Oleh karena itu sebagian orang itu dibuat seperti ini. Ada orang kan punya jimat, suatu ketika dia keluar, dia lupa bawa jimatnya, tiba-tiba takut dia, loh jangan-jangan saya begini, nggak tenang kalau nggak bawa jimatnya keluar, atau jimatnya lagi hilang ya. Wa ruwiya Ahmadun an Rufai an Ruwaifi, dari Ahmad dari Ruwaifi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayatu tatulu bika, wahai Ruwaifi, bisa jadi hidupmu nanti panjang, umurmu panjang. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada witron aw wastanja bi raji'id dabati aw audmin, ya fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya, Ruwaifi, kalau umurmu panjang nanti kasih tahu manusia bahwasanya siapa yang mengikat mengikat jenggotnya, ya, menggulung jenggotnya dengan untuk keyakinan tertentu maksudnya ya. Jadi kalau gulung jenggot jadi jimat, atau dia menggantung jimat pada unta, atau dia istanji itu istinja ya, memberikan kotoran ya, cebok bahasanya, dengan sisa kotoran hewan atau dengan tulang, ini nggak boleh. Maka fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri. Ini nggak boleh ya, tidak boleh istinja, yang boleh dengan batu ya, batu atau daun dan sebagainya. Kita lanjut. An Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, bahasa yang memutus jimat dari manusia, menghancurkan, memutus kalungnya, maka seperti dia membebaskan satu orang budak ya. Jadi bisa memerdekakan ya seorang budak. Kemudian kita lanjutkan, walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Nah, ini penekanannya. Jadi para sahabat dulu mereka membenci jimat baik dari Quran maupun selain Quran. Ya, ini yang penjelasan penguat tadi ya. Kita lanjut, fihi masailu, kandungan bab ini, al-ula tafsirur ruqa wa tamaim. Jadi tafsir maksudnya apa, ruqyah maksudnya apa, tamaim maksudnya apa. Kita lanjut kemudian atsaniyah tafsirut tiwalah, pengertian dari tiwalah, pelet. Ya, intinya kalau secara Indonesia pelet ya, apapun itu ya, walaupun tiwalah dalam orang Arab dulu untuk membuat suami istri cinta ya, tapi ini secara umum ya, secara umum, karena di Indonesia malah prakteknya lebih banyak untuk nyari pacar ya, nyari gebetan ya, makanya iklannya kan
pelet pengasih hanya untuk yang serius gitu ya, peletnya ya. Hanya untuk yang serius ya, karena kalau dicampakkan dia bisa gila jatuh cinta pada kamu kan gitu ya. Lanjut thaniyah, anna hadhihi thalatha kullaha minasyirki min ghairi itsna. Ya, jadi yang ketiganya ini adalah syirik tanpa pengecualian, yaitu tentu saja yang ruqyah syirkiyah. Rabi'atu inna ruqyata bil kalamil haqqi minal aini wal hummah laisa min dzalika. Bahwasanya namanya ruqyah itu dengan perkataan atau ucapan yang benar. Nanti kita jelaskan syarat-syarat ruqyah ya, yaitu Al-Qur'an. Untuk mengobati Al-Qur'an, sengatan serangga, dan ini bukan termasuk kesyirikan. Yang kelima, annat tamimata idza kanat minal Qur'an, ya, apabila jimat dari Quran, faqad ikhtalafal ulama'u hal hiya min dzalika amla. Apakah dia termasuk syirik apa enggak? Jawabannya termasuk katanya para ulama. Artinya tetap tidak boleh ya katanya. Satu anat taklikal autar ala dawab minal aini min dzalika. Jadi menggantungkan jimat yang digantungkan pada dawab, hewan-hewan tunggangan ya, supaya enggak sial, supaya enggak kena ain, ini termasuk syirik. Kemudian as-sabi'atu wa'idu syadidu ala man ta'allaka witran. Ya, ancaman yang kuat, ancaman yang kencang, ya, yang keras maksudnya ya. Yang keras bagi yang menggantungkan jimat seperti ini. Afwan ya, tadi saya baca witron, yang benar adalah di sini wataron ya, wataron ya. Kita lanjut. Kemudian ataminah fadlu thawabin sawabiman qata'a tamimatan min insan. Ya, ini besarnya pahala bagi orang yang memotong jimat dari manusia. Artinya dia berhasil mendakwahkan ini syirik ya, berhasil nahi mungkar ya, berhasil. Karena ini syirik ya, syirik. Ta'siyatu anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min ikhtilafi li anna muradu ashabu Abdullah. Jadi perkataan dari Ibrahim tidak menyelisihi ikhtilaf sebelumnya, karena maksudnya adalah dari sahabatnya Abdullah. Ya, maksudnya sahabatnya Abdullah ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi secara umum dari Ibrahim itu mereka membenci secara umumnya menggunakan jimat baik dengan Al-Qur'an maupun yang bukan Al-Qur'an. Ya, baik. Kita cukupkan ya. Matanya sudah cukup. Sekarang kita jelaskan ini mungkin secara ringkas ya. Kita jelaskan secara ringkas ya. Mungkin kita jelaskan dulu tentang ruqyah dulu ya. Jadi ruqyah itu membacakan sesuatu pada orang sakit. Makanya ada yang syirkiyah, ada yang syar'iyah. Kalau syirkiyah dia bacakan mantra-mantra. Ya, bisa jadi terkena ain, mata hasad, ini juga ain pembahasannya panjang, bisa kena racun, sihir, gila, kerasukan dan sebagainya. Ya. Ya, kemudian yang perlu diluruskan daripada ruqyah, kemudian ruqyah ini syaratnya dulu ya, ini penting. Syaratnya ruqyah katanya para ulama. Dalam Fathul Majid ya dijelaskan dari Imam Syuuti 3 syarat ruqyah. Yang pertama, membaca ruqyah dengan Al-Qur'an atau doa-doa dalam sunnah. Jadi nggak boleh pakai yang lain-lain. Harus Al-Qur'an dan sunnah bacaannya. Nggak boleh pakai syair, nggak boleh pakai ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi nggak boleh ya, nggak boleh ruqyah dengan terjemah Al-Fatihah, enggak. Ya, dengan bahasa Arab. Tidak boleh terjemah dengan bahasa Arab ya. Harus dengan bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga adalah ruqyah, yakin bahwa ruqyah itu berpengaruh dengan izin Allah. Jadi yang berpengaruh itu adalah bacaan Al-Qur'annya dengan izin Allah, bukan ruqyahnya. Ya, bukan ruqyahnya, bukan yang menyembuhkan bukan Al-Qur'annya tapi Allah. Ya, demikian juga bukan peruqyahnya juga. Ya, bukan peruqyahnya. Bukan peruqyahnya, yang adalah Allah gitu ya. Ya, kemudian ada beberapa juga intinya jangan bergantung kepada peruqyah. Tidak bergantung kepada ruqyah. Nah, ini syarat utamanya, syarat utama dari ruqyah yang dimaksud dengan ruqyah syar'iyah yang diperbolehkan. Kalaupun yang lain-lain itu banyak syirikan, walaupun jadi kita hati-hati ya, meskipun dia bahasa Arab,
Tapi ternyata setelah kita lihat isinya beda, bukan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada tulisan-tulisan raja-raja bahasa Arab, ternyata maknanya nggak jelas. Bahkan ternyata pernah diteliti raja-rajanya nama iblis, nama-nama setan. Ya, ini tetap tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan bab yang pertama, maksudnya ruqyah ya. Tadi kan ada salah satu dakhalal jannata bighairi hisabin wala azabin adalah la yastarkun. Tidak minta diruqyah. Ya, tidak minta diruqyah. Itu maksudnya apa sih? Apa namanya? Kok tidak minta diruqyah itu bisa masuk surga tanpa hisab, dikeluarkan, dieksklusi dari tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di sini ada dua penjelasan ulama. Ya, mungkin saya tidak bacakan ya. Kalau ini rata-rata penjelasan saya punya tulisannya. Jadi bagi peserta daurah ataupun para jamaah yang ingin tahu dalil-dalilnya apa saja, itu saya punya tulisannya. Ya, dari ayatnya, penjelasan ulama dengan teks Arab saya nukil semua itu ya. Karena waktunya singkat, saya jelaskan aja ya. Saya jelaskan poinnya tanpa membacakan dalil-dalil. Maksudnya ya. Maksudnya apa namanya? Kenapa orang yang minta diruqyah dikeluarkan dari masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kenapa? Karena ini mengurangi tawakal. Penjelasan yang pertama, karena dia menggunakan ruqyah syirkiyah. Jelas kalau melakukan kesyirikan dia dieksklusi. Kemudian yang kedua, karena ada ketergantungan dengan peruqyah. Ketergantungan. Jadi dia tidak bergantung kepada Allah. Akhirnya dia hatinya tergantung sama peruqyah. Ya, kalau bukan Ustadz Fulan yang ruqyah, jinnya tidak keluar. Ya, harus Ustadz Fulan. Ya, padahal sebenarnya dia bisa ruqyah mandiri. Bahkan yang terbaik adalah ruqyah mandiri. Artinya harusnya dia yang ruqyah, minta sama Allah, karena hakikat ruqyah adalah doa. Harusnya dia yakin tinggal minta sama Allah, dia akan dikabulkan, akan disembuhkan, dia akan hilang jinnya. Tapi karena dia keseringan minta diruqyah, Ustadz, ruqyah saya dong. Nah, ini bergantung kepada peruqyah. Ya, dia lebih yakin ruqyah, padahal harusnya dia bisa minta sendiri sama Allah dan Allah bisa menyembuhkan. Ya, tapi akhirnya dia bergantung. Itu sebabnya ketergantungan kepada peruqyah, dan ini mengurangi tawakal. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian kita lanjut sedikit tadi ya. Kemudian layak tahun, tidak dikai. Tidak dikai. Nah, ini juga penjelasannya dari saya punya tulisan panjang lebar. Dalil-dalilnya saya jelaskan, sebutkan poinnya aja. Kenapa orang yang dikai itu dikeluarkan dari masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kai di situ adalah kebiasaan orang jahiliyah zaman dulu. Mereka itu melakukan kai. Kai ini adalah mengobati dengan besi panas. Jadi ihraqul jild bi hadidin au hajarin. Jadi dengan apa, dikasih panas gini ya. Dikasih besi yang dipanaskan atau batu yang dipanaskan, kemudian disembuhkan. Ada luka, ada apa, ces gitu ya. Ada luka besar, langsung dikeringkan. Ada luka, dikasih panas, hilang langsung. Atau zaman dulu ada titik-titik tertentu, ada ilmunya ya, dikasih titik tertentu, ces gitu, langsung bisa lebih ini. Nah, yang dimaksud dengan kai di sini yang bisa mengeluarkan dari kriteria masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah keyakinan orang dulu, orang yang sehat kemudian dikasih kai atau semacam penanda, tato dengan kai. Nah, kalau dikasih penanda tersebut, mereka punya keyakinan orang ini nggak bisa sakit. Berarti kurang lebih kainya ini seperti jimat, setelah dikai dia nggak bisa sakit. Paham tidak sini? Nah, kai seperti inilah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, dari kriteria masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Adapun secara umum ya, hukum kai ini ulama ikhtilaf banyak. Ada yang mengatakan diperbolehkan dengan syarat tidak sakit, ada yang mengatakan dimakruhkan. Ada yang mengatakan ya boleh kalau ada hajat. Ya, jadi seperti itu ya. Ini ringkasnya tentang hukum kai. Ya, jadi sekali lagi yang pengobatan kai yang bisa mengeluarkan seseorang tanpa hisab dari kriteria masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang sehat dikasih kai, besi panas, seolah-olah seperti cap gitu. Kemudian dia punya keyakinan kalau sudah begini dia akan terjaga. Dia tidak akan sakit bahasanya. Ini berarti kan seperti jimat ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang kita lanjutkan tentang ini ya, tentang
tentang tadi ya, tentang tatayur. Tatayur tadi secara bahasa adalah jazr. Tatayur diambil kata dari toir, burung. Karena orang-orang jahiliyah zaman dulu dia melakukan jazr. Jazr itu membentak burung. Ya, jadi mereka kalau misalnya mau safar, ada burung mereka bentak, hus gitu ya. Nah, kalau burungnya belok ke kanan, terbangnya ke arah kanan, berarti mereka lanjutin safar. Kalau burungnya belok ke kiri, berarti mereka jangan safar, bahaya nih. Kalau burungnya lurus, mereka cari burung yang lain, dijazer lagi. Ada burung, hus, digituin, dikagetin, nanti dia terbang. Ini namanya tatoyur, diambil dari kata toyurun, burung. Nah, ini kan seperti ini praktek syirikan, ya tidak tawakal kepada Allah. Ya, dan ini contohnya dalam bahasa Indonesia ya apa ya? Contohnya anggapan sial dan sebagainya, ya ada cicak jatuh, oh sial. Ya, atau apa ya? Dulu praktek modern dulu saya ingat tuh ya, Piala Dunia ada gurita ya, ada benderanya. Kemana gurita itu yang menang katanya. Itu syirik jelas ini. Dan ternyata memang pernah salah. Ya, guritanya salah. Ya, gitu. Nah, itu syirik termasuk tatayur, praktek tatayur ini. Artinya anggapan sial. Jadi kita nggak boleh ada anggapan sial gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang yang beranggapan sial, itulah kesialan, gitu ya. Ada orang yang beranggapan sial, itulah kesialan. Nah, itu tatayur ya, kita nggak boleh. Contohnya. Yang terakhir tadi kalimat tadi wala rabbihim yatawakkalun, ya intinya adalah ya maksud dari itu semua tawakal. Orang yang bisa masuk surga tanpa hisab tanpa azab, dia benar-benar tawakal. Ya, tawakal dan rukun tawakal dua, pertama mengambil asbab, yang kedua adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya, sebagian kita terkadang lebih ke Allah salah satunya aja. Ya, yang pertama ada yang dia tawakal itu mengambil sebab tapi tidak menyerahkan hasil kepada Allah. Nah, kita seperti ini, kita belajar mati-matian tapi tidak menyerahkan hasil kepada Allah. Ya Allah, saya sudah belajar, bismillah, pagi ini saya kerjakan tugas. Apapun hasilnya saya serahkan pada Engkau. Kalau dia baik, itu juga baik bagiku. Kalau dia buruk, itu hasilnya buruk, itu juga adalah kebaikan bagiku. Itu tawakal. Dan ini teorinya gampang, prakteknya susah. Ya, kebanyakan kita seperti ini, akhirnya banyak yang stres, banyak yang apa, ya tidak sesuai hasil dengan fakta, dengan usaha, banyak yang stres. Ini teori gampang, praktek susah. Saya pun susah mempraktekkan. Butuh iman yang kuat, ya, butuh pertolongan Allah. Kemudian yang kedua ada juga yang mengatakan tawakal itu ya nggak ambil sebab, pasrah saja. Ini salah tawakal. Ya bro, kok nggak belajar malam ini? Udahlah tawakal aja besok. Nah, ini bukan ya, bukan tawakal namanya. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi ya starkun, ya tahun, tatayun ini salah satu contoh saja. Ya intinya masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah dia sempurna tawakalnya, dan ini bentuk merealisasikan tauhid secara sempurna. Oke, kita lanjut tentang ruqyah ya. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tentang ruqyah ya. Ruqyah ini juga perlu diluruskan. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Yang pertama, sebagian orang itu mungkin salah paham ya. Pertama salah paham ruqyah itu hanya untuk gangguan jin. Padahal tidak. Jadi kok ruqyah itu identik dengan gangguan jin, padahal tidak. Namanya ruqyah itu ya berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan. Dan bisa untuk mengobati penyakit hati, hasad, iri, dengki, kita ruqyah diri kita. Hasad, iri, dengki dan sebagainya kita obati dengan Al-Qur'an. Ruqyah juga bisa mengobati penyakit fisik. Ya, bahkan hadis yang terkenal tuh dia mengobati penyakit fisik, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Hudri yang mengobati orang yang terkena sengatan kalajengking. Malah penyakit fisik malah. Dan juga bisa mengobati penyakit jiwa, ya, stres, depresi, tekanan batin, bisa. Jadi sekali lagi, ruqyah bukan untuk gangguan jin. Kemudian yang kedua, ruqyah ini ada yang meremehkan dan ada yang berlebih-lebihan. Pertama meremehkan, jadi dikit-dikit dia nggak mau ruqyah, nggak percaya, masa sih ruqyah bisa sembuh? Ya, masa bisa sembuh dengan ruqyah ini penyakit apa namanya? Diabetes, hipertensi? Jawabannya bisa. Bisa ya. Yang ketiga, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan terhadap ruqyah. Artinya apa? Dikit-dikit itu ruqyah. Dengan kesimpulannya dikit-dikit, maksudnya dikit-dikit itu kerasukan jin. Ada orang stres, kerasukan jin.
Ada orang depresi, ini kerasukan jin. Ada mobil mogok, ini jin, ini ulahnya jin gitu ya. Sehingga mobil diruqyah, motornya mogok, jangan jin, perlu diruqyah mobil, motor diruqyah. Ya, laptop rusak, ini gangguan jin, perlu diruqyah. Jadi semua apa-apa disikapi dengan gangguan jin. Akhirnya ruqyah. Nah, ini juga sikap yang jelas kita punya sikap pertengahan. Sikap pertengahan. Ya, dan dalam hal ini kita harus kembali menjelaskan ada sebab syar'i, sebab kauni. Ini juga dibahas dalam kitab tauhid ya. Saya jelaskan sedikit ya. Sebab syar'i adalah sebab kauni dulu ya. Sebab kauni adalah sebab hukum alam atau sebab akibat. Jadi hukum alam sebab akibat, contohnya sebab kauni ini api itu mati dengan air. Itu sebab kauni. Kemudian orang ya perutnya itu ditusuk dengan pisau yang tajam tembus. Ini sebab kauni. Ingin rajin, ingin pintar, rajin belajar. Gitu kan? Ini sebab kauni. Ya. Namanya sebab kauni. Atau dengan penelitian, misalnya kalau orang demam dikasih paracetamol turun. Ini namanya sebab kauni. Yang kedua sebab syar'i. Sebab syar'i adalah syariat menyatakan ini sebab. Walaupun secara kauni bukan sebab. Jadi syariat dengan dalilnya menyatakan ini sebab, walaupun secara kauni bukan sebab. Contohnya sebab syar'i, contohnya adalah hadis ma'u zamzam lima syuribalah. Minum air zam-zam sesuai niat peminumnya. Ya, dan beberapa ulama ada yang kita lihat ya, Ibnul Qayyim menukilkan beberapa kejadian. Ada orang ya, dia terdampar di Mekah, nggak punya keluarga, nggak punya apa-apa, ya selama sebulan, dan dia hanya minum air zam-zam dan badannya gemuk. Padahal secara sebab kauni, orang minum air aja nggak akan gemuk, bahkan lapar. Ya. Kemudian juga sebab kauni, sebab syar'i, kalau ingin bisa punya anak, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, beristighfarlah kepadamu, sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Jadi sebab syar'i pengen punya anak, istighfar katanya. Padahal secara kauni nggak terbukti secara ilmiah apa hubungannya ya ngomong istighfar dengan anak gitu. Ya, ini sebab syar'i, dan masih banyak sebab syar'i yang lain. Nah, dalam hal ini kalau kita paham sebab syar'i dan sebab kauni, maka kita menyikapi seseorang harus dengan dua ini. Contoh misalnya, kalau ada orang misalnya sedang stres atau depresi, ya misalnya stres, depresi, ngomongnya ngalur ngidul, pandangannya kosong, ya maka kita perlu lihat dua sebabnya, sebab syar'i, sebab kauni. Sebab kauni bisa jadi stres. Bisa jadi stres dia, banyak tekanan. Mikirin skripsi, mikirin jodoh, mikirin utang. Bisa jadi sebab syar'i, kerasukan setan, memang ada disihir. Jadi kita pikirkan dua sebab ini. Kita pikirkan dua sebab ini. Ya, kita pikirkan. Jadi jangan menafikan keduanya. Ya, contohnya begitu ada stres, dia langsung mikir. Dia tidak mikir jangan-jangan setan. Nggak mungkin disihir, nggak mungkin. Itu udah, ini zaman modern, bro. Zaman modern, zamannya internet, gadget, masih mikirin jin ente, gitu ya? Enggak. Ya ini dia pasti tertekan. Enggak, jangan seperti itu. Tapi jangan juga berat sebelah juga. Ada orang stres depresi, langsung ruqyah. Oh ini gangguan jin, ruqyah. Ya, enggak boleh. Harus kita pikirkan dua-duanya. Sebab syar'i, sebab kauni. Sehingga ada kisah ya. Saya punya berapa kisah. Ya, salah satu aja ya. Ya, bisa jadi ada orang ya, dia stres depresi, stres, nggak bisa tidur, ya, matanya kosong, di ruqyah. Pokoknya dia nggak nyari sebab syar'i, sebab tidak mencari sebab kauni, sebab syar'i. Langsung pokoknya gangguan jin nih. Di ruqyah berbusa-busa, nggak sembuh-sembuh. Ternyata apa? Ternyata setelah kita cari sebab syar'inya dengan pendekatan psikologi, ditanya, diwawancarai, didekati dengan teknik yang baik, akhirnya dia terbuka, ternyata lagi banyak utang.
Karena banyak utang, stres, kurang tidur dan sebagainya. Jadi kalau orang seperti ini kita ruqyah sampai berbusa-busa, nggak akan sembuh. Ya, karena lagi memang banyak utang. Ya, nggak akan sembuh. Ya, berarti kita harus sembuhkan dulu sebab kauninya, banyak utangnya ini kita lunasin, kita suruh kerja begitu ya. Jadi dua-duanya seperti ini. Jadi intinya jangan sampai berat sebelah ya. Jangan sampai berat sebelah. Ini pentingnya ruqyah. Kemudian juga poin penting dari ruqyah terbaik ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Ya, ini yang paling baik. Dan ruqyah ini boleh, sebagaimana hadisnya, ma'aroba'san katanya Rasulullah, nggak apa-apa ruqyah. Man istata'a minkum ayyangfa'a akhahu falyangfa'hu. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, hendaklah dia melakukannya. Ya, jadi yang terbaik adalah ruqyah mandiri. Ya, ini juga mencegah kita ketergantungan dengan peruqyah. Ya, ini. Dan bagaimana cara ruqyah mandiri? Sebenarnya ruqyah mandiri tinggal kita membaca doa-doa ruqyah kepada diri kita. Doa-doanya banyak. Ya, doa-doa kesembuhan. Misalnya, contohnya kita letakkan sesuatu yang sakit pada diri kita. Misalnya sakitnya bahu, kita taruh tangan kita, ucapkan bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita lanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya, ini 7 kali kita baca, itu salah satu doa ruqyah. Ya. Atau doa-doa yang lain ya, kita baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq ya, kita baca, kita gabungkan 2 telapak tangan, kita tiup, baru kita usapkan ke daerah yang mampu dijangkau saja, nggak usah dipaksain ya. Ya, kita nggak sampai di sela-sela, sampai nggak usah, kita usap di daerah yang mampu dijangkau saja dengan mudah. Itu salah satu ruqyah. Demikian juga ruqyah mandiri, baca Al-Quran dengan cara membacanya, apalagi memang ada ayat-ayat khusus ruqyah, kita baca dengan niatkan untuk meruqyah diri ya. Dan termasuk ruqyah dengan Al-Quran, kita baca tafsirnya juga, kita baca, kita amalkan seperti itu ya. Ini tentang ruqyah. Jadi ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri aja. Nah, kemudian masih tentang ruqyah juga beberapa poin ya. Waktunya masih berapa lama Mas Bayu? Waktunya? Masih sekitar 4 menit. 4 menit ya? Oh ya, nggak apa-apa lah. Oke. Ya. Mungkin karena ujian. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sudah selesai kok. Saya bacakan poin-poin yang lain. Kemudian terkait dengan ruqyah, apakah boleh ruqyah dengan air? Ya, bacanya. Kita ini kan ada air ya. Ini ada minum saya, kita minum. Kita bacakan jawaban ulama, boleh. Ini ada fatwa Syekh bin Bas. Ya, dia boleh membacakan pada air. Ini boleh ya. Kita bacakan doa, kemudian kita minum. Ya, hanya itu saja ya. Hanya dibacakan dan diminumkan. Ini boleh. Ya, karena Rasulullah SAW pernah seperti itu diminumkan, atau sebagian katanya dipercikkan. Ini boleh ya. Ini boleh. Ya, dan hanya dibacakan ya, nggak ada yang lain-lain, ya, nggak sampai diludahin tuh, nggak ya. Jadi hanya dibacakan saja dan ditiupkan. Ya. Kemudian juga terkait dengan ruqyah juga ada fatwa tidak boleh membuka praktek ruqyah. Ya, membuka klinik ruqyah. Itu fatwa ulama sangat banyak di sini. Ya, kenapa? Karena banyak sebabnya. Pertama, karena tidak boleh menjadikan ruqyah sebagai profesi. Kemudian selanjutnya juga akan membuka pintu orang supaya mudah meminta ruqyah. Ya, dia datang, apalagi prakteknya klinik ruqyah itu kan ada pendaftarannya, ada ini bayarnya sekian gitu-gitu kan. Itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir Mas Baya, mungkin sudah habis, mengambil upah dari ruqyah. Jawabannya boleh. Sebagaimana kisah Abu Sa'id Al-Khudri, itu dia membacakan ruqyah kepada pemuka kampung yang terkena sengatan, kemudian sembuh. Akhirnya minta upah dia dan dikasih. Jadi boleh meminta upah dari bacaan ruqyah. Tetapi ada syaratnya ulama, yaitu orang tersebut sembuh. Orang tersebut sembuh. Boleh meminta upah ruqyah dengan syarat orang tersebut sembuh. Kalau nggak sembuh ya jangan. Ini berarti kan nggak sesuai dengan perjanjian gitu. Ya. Nah, prakteknya di klinik ruqyah itu sembuh nggak sembuh tetap bayar. Ya, bahkan dibilang, Pak, ini jinnya kenceng, Pak, kuat. Ini perlu ruqyah secara berkala, silakan datang praktek kita secara berkala. Ya, kita begini-begini, tetap minta upah.
Ya, karena syaratnya adalah pasiennya harus sembuh. Ini nggak sembuh malah tetap minta upah, bahkan diminta di awal pendaftaran, ya, bayar sekian dulu baru ini. Nah, ini fatwa-fatwa dari para ulama, ya. Dan bisa jadi juga sebagian ulama memberikan fatwa ini perukiahnya tertipu nanti karena dia merasa sudah banyak menghabisi jin gitu ya. Dia menganggap dia nih hebat gitu, kesatria baja jin gitu ya. Dulu ada ya perukiah itu punya gelar baja jin karena seringnya dia merukiah gitu. Ya, hebat sekali ya gitu ya, terkenal dia. Pokoknya ahlinya yang ditakuti jin, padahal belum tentu gitu ya. Ini jangan sampai kita tertipu katanya para ulama. Ya, Mas Bayu mungkin itu Mas Bayu. Ya Alhamdulillah insya Allah poin-poinnya sudah kita sampaikan lah. Yang penting-penting insya Allah. Dari 3 bab ini insya Allah ya Mas Bayu. Ya, saya cukupkan insya Allah. Alhamdulillah, saya sudah mengerti. Mungkin sebelum masuk ke ujian, Ustaz, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, ya. Ustaz. Ya. Mungkin Anda bacakan beberapa boleh. Ustaz, sebelum boleh. ujian. Biar Boleh. mungkin mereka mengerjakan ujiannya lebih mudah gitu ya, Ustaz. Iya. Siapa ada di soal gitu. Iya. Ya, Ustaz. Banyak pertanyaan yang serupa masuk seperti ini. Kira-kira pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kita itu dulu belum mengetahui, Ustaz, hukumnya kalau syarat-syarat masuk surga tanpa hisab itu nggak boleh minta diruqyah dan sebagainya. Itu apakah ketika dulu belum tahu tapi melakukannya dan sekarang sudah bertaubat, apakah masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab tersebut? Iya. Ya, baiklah ya. Jadi pertanyaannya, ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, kedengaran Mas Bayu? Kedengaran ya? Ya, oke. Ya, inti pertanyaannya, kalau dulu pernah minta diruqyah, apakah masih ada kemungkinan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Jawabannya masih, asalkan dia telah bertobat. Ini fatwanya banyak dari para ulama. Kenapa? Karena ya dulu aja para sahabat melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu ya kesyirikan memerangi Rasulullah SAW. Ya dulu Abu Sufyan, Khalid bin Walid dulu pernah syirik sekaligus memerangi Rasulullah SAW. Ya, dan mereka bertobat. Kalau ini saja bertobat bisa, ya apalagi sekedar minta diruqyah. Ya, ini masih ada kemungkinan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masih bisa Mas Bayu, insya Allah. Kabar gembira ya. Ya. Nah, Alhamdulillah, Ustaz. Ini ada lagi, Ustaz. Ini studi kasus, Ustaz. Ya. Kita dulu itu waktu anak masih SD itu sering melihat juga, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang serupa. Jadi anak-anak itu umur mungkin 2 atau 3 tahun gitu, Ustaz. Bisa dengar? Iya, putus-putus Mas Bayu. Oh iya. Agak putus sedikit. Ya, ini udah jelas. Oh iya. Udah jelas. Ya. Nah, itu anak kecil 2 atau 3 tahun itu mereka itu kadang melihat ular besar gitu kan. Iya. Ular besar, terus padahal nggak ada ular sama sekali setelah kita cek gitu kan. Iya. Dan prakteknya kalau dulu itu kalau di daerah yang waktu anak kecil itu kan, itu dia itu katanya namanya nggak sesuai gitu kan. Namanya nggak sesuai, terus dikasih kalung hitam itu kan. Iya. Kalung ada gantungan hitamnya itu, kain itu. Iya. Nah itu bagaimana cara menyembuhkannya yang sesuai sunnah itu seperti apa Ustaz? Iya, oke. Ya, memang ini namanya tidak sesuai, memang ada istilahnya orang dulu keberatan nama namanya. Ya, keberatan nama begitu. Iya. Jadi orang-orang dulu seperti itu, dan ini pendapat yang nggak benar ya, nggak ada istilahnya keberatan nama.
Ya itu nggak ada kecuali namanya melanggar tauhid ya. Ada di buku di buku yang kita terjemahkan bab tentang menamakan nama yang bisa melanggar tauhid yang harus diganti. Jadi kita tidak mengenal istilah keberatan namanya ini tidak sesuai dengan orangnya dan membuat dia sial. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi ini kita hindari praktek seperti ini. Kemudian kalau yang tadi anak kecil melihat ular, bisa jadi mungkin ya anak kecil tersebut punya dia gak bayang-bayangnya mungkin ya dulu pernah lihat ular, pernah takut, jadi sering muncul halusinasi tentang ular. Itu bisa jadi pada anak kecil. Jangan buru-buru langsung dikatakan ini berat nama dan sebagainya. Jadi tadi intinya kita cari sebab syar'i sama sebab kauninya. Ya, kita lihat sebab syar'i ataupun sebab kauninya, kita sesuaikan begitu. Kita sesuaikan Mas Bayu. Ya, kurang lebih seperti itu insya Allah. Baik, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Waktunya emang kurang nih. Iya, Ustaz, waktunya emang kurang, Ustaz. Ya. Biasanya 2 hari, Ustaz, ini cuma 2 hari ya. Iya. Oh iya, Ustaz. Ini peserta nanti akan mengerjakan ujian. Iya. Ada 10 soal yang sudah disiapkan oleh Ustaz Ainul Bahrain. Sudah kita siapkan 10 soal. Ya, Ustaz. Insyaallah bisa dikerjakan dalam waktu berapa menit, Ustaz? Ya. 1 soal 1 menit. Perkiraan Ustaz 1 menit. 1 soal 1 menit. Iya. 10 menit cukup. Cukup ya, Ustaz? Cukup. Masya Allah. Oke. Ini saya kirimkan linknya di chat. Iya. Silakan bisa dikerjakan mulai sekarang. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Kita tunggu 10 menit. Ya, 15 menit Ustaz ya. Ya, bolehlah bonus. Ya, 15 menit. Terus nanti kalau kita masih ada waktu, kita bisa bedah soalnya, Ustaz. Singkat saja nanti. Bisa. Boleh kalau ada waktu. Boleh ya. Ya, nanti 15 menit berarti 11.20 saat kita bahas soalnya. Mungkin kita tutup dulu, Ustaz. Ya, boleh. Kita tutup dulu ya, mungkin ya. Subhanakallahumma bihamdika. Ya. Kita nanti kembali pukul 11.20 ya, Ustaz. Iya. 11.20. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung lagi. Alhamdulillah sudah cukup banyak, Ustaz, yang mengerjakan soal sekitar. Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah masuk 200 mungkin, Ustaz. 200 ya. Langsung keluar nggak nilainya, Mas Uyu? Ada, Ustaz. Bisa langsung keluar keluar nilainya nggak? Iya, langsung keluar, Ustaz. Tertinggi berapa tuh? Ada yang 100, Ustaz. Alhamdulillah. Sayang, kita ngasih hadiah nggak seperti kajian offline? Enaknya kasih hadiah apa nih, Ustaz? Gitu ya. Kasih hadiah, oke. Kalau saya sih bisa ngasih hadiah buku saya, boleh. Masya Allah, boleh, Ustaz. Nanti kita komunikasikan lagi deh. Oke, ya. Untuk yang mendapatkan 100, Ustaz. Ya, cukup banyak, Ustaz. Nanti banyak, berarti yang nanti dipilih yang tercepat saja, Ustaz. Ya, oke. Nanti kita diskusikan ya, insyaallah. Oke, insyaallah. Ya, insyaallah nanti bisa kita kirimkan, Ustaz. Iya. Mungkin kita langsung bahas soalnya aja, Ustaz. Iya, oke, kita bahas ya, karena sholat zuhur bentar lagi nih. Oke, kita cepat aja ya. Yang pertama, seseorang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia tidak akan merasakan waktu hisab yang lama di akhirat. Waktu yang lama di akhirat dibandingkan dengan bumi sama dengan 1000 tahun ya. Kalau 1000 tahun berarti 10 abad ya. D ya, delta. Yang kedua, Rasulullah SAW diperlihatkan jumlah yang sangat banyak. Di antaranya umatnya 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Beliau diperlihatkan ketika Mi'raj ya, jawabannya ya. Mi'raj ya. Kenapa? Karena Isra kan sampai Masjidil Aqsa ya.
Yang ketiga, tahqiqut tauhid yang wajib maksudnya adalah ya B ya, bersih dari segala macam dosa dengan bertobat dan dihapuskannya dosanya sampai akhir hayat. Tadi kita jelasin ya. Yang keempat, tahqiqut tauhid dengan tahap mustahab adalah E, melaksanakan wajib sunnah, meninggalkan hal haram, makruh, dan sebagian yang mubah. E ya, E. Yang kelima, mengapa orang yang melakukan kai dikecualikan dari orang yang masuk surga tanpa hisab? Jawabannya C, pengobatan kai orang sehat yang tidak sakit dengan keyakinan sebagai penjagaan. Berarti ini kan jimat ya. Yang keenam, tadi C ya, C, vitamin C. 6, penjelasan ulama terhadap hadis mengapa orang yang minta diruqyah dikecualikan dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Karena ada kemungkinan ketergantungan dengan peruqyah. A ya. A. 7, apabila seorang pernah minta diruqyah, apakah bisa masuk surga tanpa hisab? Apabila bisa, bagaimana cara yang tepat? Ya, jawabannya C. Bisa masuk tanpa hisab dengan cara bertobat. Tadi pertanyaannya. Kedelapan, kalimat tauhid yang paling benar. Jawabannya adalah B. B ya. Bebas. B. B ya. La ma'buda hakun ilallah ya. Ini yang paling tepat ya. Walaupun bihakin juga tepat. Oke, kita lanjut. Syarat diterimanya amal adalah buah dari D. Konsekuensi syahadat ya. Kita udah bahas ya. 10, berikut adalah syarat ruqyah syar'iyah sesuai penjelasan ulama kecuali jawabannya D. Membaca dengan tartil sesuai dengan huruf Al-Quran yang sempurna. Ya itu memang benar juga sih, tetapi bukan syarat ruqyah syar'iyah ya. Jawabannya D. Oke, delta. Ya, oke. Banyak yang 100 Mas Bayu ya? Banyak yang 100? Banyak nggak yang 100? Ya. Anunya apa? Moodnya Mas Bayu, belum di unmute. Nggak kedengeran. Ya, Nah, banyak yang 100 ya? tadi kalau tadi pas saya lihat itu ada 10-an orang, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Berarti menyimak dengan Ya, serius karena ya, soal Indonesia bertauhid nggak ada di buku terjemahnya. Kita ambil dari iya, penjelasan. Ustaz. Berarti dia menjelaskan dengan menyimak dengan serius dan mencatat dengan baik ya. Mudah-mudahan insya Allah kita Ya. usahakan nanti Mas Bayu ya, kita kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah Nah, nanti Ustaz. dari buku-buku saya deh, boleh kita kirimkan nanti deh insya Allah ya. Kita diskusikan nanti Nah, lagi ya. Ustaz, Masya Allah. Oke, siap insya Jazakallah Allah ya. khairan. Oke Mas Oh Bayu iya, ini Ustaz. uh, Di situ udah zuhur, Ustaz. sudah azan ini. Pas banget. Oh, sudah masuk azan. Oh Ya, iya, di udah, sana Ustaz. sudah belum? Di sana belum ya? Mungkin belum, Ustaz. Masih sekitar 15 menit mungkin, Ustaz. Oh, di sini udah azan ini. Oh iya, ini Ana sampaikan informasi terkait Daurah Indonesia Bertauhid dulu, Ustaz. Ya, silakan. Yuk. Ya, insya Allah Indonesia Bertauhid ini akan menyelenggarakan daurah online seperti ini. Uh, insya Allah rutin mulai hari ini pekan sekali dan insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Rehan Bahrain dan Ustadz Dr. Andi Oktavian Latif Taala. Nah, pekan depan insya Allah bersama dengan Ustadz Dr. Andi Oktavian Latif, insya Allah infonya nanti akan muncul dan nanti pembahasannya itu kupas tuntas itu terus ya. Jadi insya Ya, Allah nanti ilmunya yang didapatkan juga lebih mantap gitu ya, Ustaz. ya, tidak Nggak setengah-setengah ngajinya setengah-setengah ya. gitu ya, Ustaz. Ya. Ya, nah Ustaz. Itu yang kami dari tim Indonesia Buta harapkan. Kalau mungkin itu saja. Ustaz ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Cukup insya Allah, cukup. Cukup ya, Cukup insya insya Allah. Allah. Ya. Ya, insya Allah daurah dengan Ustaz Rehanul Bahrain 2 pekan lagi akan melanjutkan bahasan dari kitab Qaulus Sadid ini ya Ustaz. Ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Nah, demikian jazakumullah khairan pada peserta dan jamaah sekalian yang telah menyimak daurah online Indonesia Bertauhid. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kita Amin. tutup Insya Allah. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Ya. wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, saya izin pamit ya. Udah mau sholat ya. Pamit Ya, dulu Mas Ustaz. Bayu. Ya, Jazakallah saya khairan, izin Ustaz. live ya. Yo, Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jazakumullahu khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, ya. Ustaz.